Panggil, pas anaknya dipanggil, kamu benar bisa seperti ini. Dia bilang, enggak usah gini, kamu siapa aja temennya yang misalkan gurunya satu orang gitu. Temennya yang gini, pas ditanya, enggak aku bukannya kayak gitu, kadang seperti itu gitu ya. Jadi kadang ini mohon maaf kalau memang ada kayak gitu tadi kan katanya, iya. Itu kan udah beberapa kali kejadian kan. Nah, pertama kalau satu kali kejadian langsung WA-nya Nah, terus bilang aja, Bu, sini kan anak ini misalnya. Nah, tinggal si guru itu manggil si anak itu bener enggak, mana yang bener, mana yang salah. Iya. Masalahnya gitu aja. Memang setiap kelas ada, sama saya juga ada. Iya Bu, namanya karakter anak kan beda-beda. Saya juga ngerti Bu, cuman gini kan etikanya gini dong. Harusnya kalau dia nggak terima, dia tanya dulu kronologinya gimana. Saya kan gitu Bu, saya nggak main langsung di grup umum loh Bu, kurung aja. Saya bisa loh naikin kasus itu. Maksud ibu melarang anak saya untuk sekolah di sini. Saya udah marah banget sebenarnya. Ada loh itu Bu, buktinya kurung aja. Saya bukan nggak terima anak saya disenggol Bu, enggak. Tapi yang duluan nyenggol itu sebenarnya ibu ini. Sampai anak saya ketakutan. Boleh. Bentar ya, Bu, bentar. Coba ibu bilangnya udah tiap hari dia yang bilang anak saya kan. Sering, saya bilang sering. Nah, ibu infonya dari mana? Maaf Tata, ibu dari mana? Lah, dari siapa? Dari anaknya? Ibu bisa tanya, Bu Manti. Iya, ibu tahu nggak anak? Iya, tahu nggak ibu omongan anak ibu sebelumnya sama anak saya? Tahu nggak? Tanya dulu anaknya. Ya, saya udah tanya sama anak saya. Harusnya kedua ini ditanya. Nah, iya. Jangan ini satu bakal ini. Ya iya, makanya kan saya bilang sama ibu harusnya bisa menjelaskan sebagai wali kelas. Waktu saya datengin ke sini, apa nggak ada saya intimidasi? Kan saya bertanya, kenapa sih? Maksudnya dari kecil kok udah anak ini punya pribadi kayak nggak suka sama anak saya gitu loh. Itu yang saya bingung. Saya nggak ada Noel loh, tapi ibu ini berani bilang katanya saya Noel. Ada nggak Bu? Iya, ini. Kata siapa? Di depan ibu ini? Aku sih duduk di depan. Emang tadinya kan si Pana harusnya udah pulang. Teman-temannya udah pada pulang semua. Tapi dia malah mundur ke belakang. Katanya kata anak-anak itu digangguin Bu, katanya di seret apa-apa. Pokoknya digangguin lagi nulis. Kata ibu, Pana pulang aja. Kata ibu teh, itu lagi nulis jadi nggak selesai nulisnya. Akhirnya pulang. Ketemu mama mungkin keluar. Tapi kalau langsung mama masuk kan di sini, mama langsung ke belakang. Nggak tahu di situ aku lihat. Saya nggak di belakang, saya di sini Bu. Enggak, saya nggak ke belakang. Saya nggak ke belakang. Enggak, saya nggak ke belakang. Saya tidak ada Noel siapapun. Saya nggak ada ke belakang. Saya ketemu sama anaknya yang namanya Fitri. Saya pikir itu si Zera. Itu pertama kali saya ketemu yang namanya Zera. Saya nggak pernah tahu. Bisa tanya si Fitri. Terus kata Fitri, sampai Fitri, maaf ya orang tuanya Fitri, sampai si Fitri bilang gini, bukan saya Mama Ivana, itu tuh si Zera di sini posisinya. Saya nggak ada. Enggak di sini Bu. Di sini saya tanya Fitri. Tapi dia habis ke depan, habis nilai ibu, dia di sini ngomong sama saya sambil ngejerit. Saya digangguin. Yang di belakang itu si Alika. Iya berdua kan? Iya, tapi si Zeranya lagi di sini Bu, habis dari depan saya lihat. Nah, makanya si Alika lari ke depan. Tadi si Alika si Dera kesini butuh laporan gitu kan si Dera. Ya itu, saya tidak ada Noel apapun Bu. Kalau masih gini, kalau percaya sama anak masing-masing kan balik lagi seperti saya bilang, setiap orang tua pasti ngebela anaknya masing-masing Bu, gitu loh. Tapi saya tidak pernah, saya tahulah Bu, tahulah intinya orang tua nyenggol anak aja itu udah salah. Saya nggak pernah nyenggol, nggak pernah ngintimidasi, nggak pernah ini. Gitu. Ya. Enggak kayak gitu, emang dia aktif anaknya. Ya emang aktif anaknya, kayak di sekolah aktif. Itu. Dia dia tak pernah ngomong sama mama mau dari mana. Buat apa dilaporin?
Iya. Yang lain barangkali ada yang Nah, kita buat ini tambahan gitu lah. Maksudnya suka melihat kelakuannya. Ya coba kalau ibu gimana? Kita Ipana pulang sekolah main ke rumah saya. Dia bawa HP. Iya. Ya. HP. Itu cerita. Terus saya lihat kan saya kan kalau ada temennya pasti saya lihatin karena bahasa anak sekarang tuh. Iya, iya. Nah, Ipana begitu ngomongnya. Tapi kalau di rumah enggak kayak gitu. Ya, ada satu gitu. Kalau dia buat dia main apa sih? HP juga kamu ambil aja deh punya kamu jangan punya aku katanya. Kan kamu punya HP sendiri. Ini kan di rumah kamu gitu kan. Iya. Bocah nih bahasanya udah kayak orang gede banget kayak gitu kan kayak gimana kamu bawa HP emang minta izin sama mama udah aku kasih izin tiap hari aku bawa HP kayak gitu kan. Dari situ juga oh berarti gimana biasa main HP dan bahasanya begitu mah mata dia mah berani gitu kepala sendiri juga. Ini pernah main di rumah saya beberapa jam saya suruh pulang karena udah siang tapi mama nyari apa itu gimana lakukan dia anterin aku ke rumah teman yang lain aku mau main gitu. Maaf ya gimana dia mah kalau siang tidur dia mah nggak pernah main kan mainnya sore gitu ya karena gimana pulang aja. Nah itu saya lihat langsung itu nggak ada banyak teman kan cuma dia sama si Naya ini tuh bahasanya mereka masih sendiri gitu. Nah itu mama Ivana kan nggak tahu bahasa Ivana kayak gimana sama temennya itu di rumah sendiri gitu cuma dari sekolahan gitu jadi banyak kepala berarti kan ada masalah sama Ivananya gitu. Apa sih mama juga jangan percaya 100% sama omongan anaknya gitu. Buat saya beda. Kalau di luar kan dia kelakuannya beda di rumah kan pendiam tapi di luar jadi jangan 100% percaya sama omongan anak gitu aja. Saya sih karena zaman sekarang itu anak kebanyakan ngambil kata-kata itu dari HP. Iya, saya sih gini Bu, kalau terjadi di sekolah intinya gini, kalau ya balik lagi ya namanya anak-anak kenakalan anak-anak ya udah diselesaikan di sekolah. Tapi yang saya nggak terima perkataan ibu ini di grup nyuruh anak saya dikurung. Satu, berarti dia tidak mau anak saya sekolah di sini. Itu yang saya nggak suka gitu, kurung. Emang anak saya hewan, main kurung-kurung. Kalau anaknya nggak mau disenggol, Saya bukan bilang nggak mau disenggol, bisa dibaca di grup. Saya nggak ada ngomong nggak mau disenggol, beda. dia anaknya ribut, anak saya disamper. Saya tidak pernah nyamperin ibu ini lihat saya tidak pernah nyamperin ke sekolah aja tidak. Bilang kemarin waktu itu Baru kemarin saya nyamperin nggak setiap hari. awal-awal iya, mama nyali lagi nunggu di sono nggak lihat, mama nyamper. Nyamper gimana Bu? Saya nggak pernah. Ngatain Kristen, padahal jarang saya tanya ya. Kamu ngatain Kristen, enggak, Kristen itu apa? Malah dia tanya kayak gitu. Dia tanya, dia nggak ngerti Kristen itu apa. Cuma ditanya kenapa kamu nggak pakai kerudung? Cuma gitu doang. Kan wajar anak yang main pakai kerudung enggak kepo kan anaknya. Ya kenapa? Dia nggak tahu Kristen itu apa. Ini cuma anak yang namanya kalau di rumah dia katanya kan aktif ya. Iya. Anak-anak semua anak saya juga tidak selalu aktif di rumah. Pasti di rumah apa di sekolah memang suka beraktif ya. Itu karena saya ada pengalaman ada beberapa tahun saya di sini. Saya ciriin anak yang pendiam ya dia diem aja sampai dia dari awal masuk sampai karena bawa aja kelas dia ada Iya. ya. Iya. Tapi kalau ada anak yang aktif, ya itu seperti itu. Dia diam, ya kadang dia berjalan kalau itu pasti dia bisa hitungannya. Apa pensilnya, apa bukunya dicoret, kadangnya aku memang seperti itu. Ya, nah gitu. Kadang juga kalau dia sama-sama yang aktif ya, kalau dia lagi nulis pasti temannya nyamperin karena mereka sama-sama aktif. Ya, tapi kalau yang pendiam, alhamdulillah Bu, nggak pernah ada masalah sampai sekarang kelas 6. Kalau saya tanya dulu kelas 6, oh iya berarti misalnya ya dari dulu ya seperti itu gitu. Tapi ya memang wajar sih kalau anak-anak pada aktif mah ya kadang mulutnya, karena mulut itu kan yang namanya di sekolah cuma bajau ya. Jangan dulu kan nggak akan ngajarin seperti itu. Banyak kan di lingkungan, entah di temannya, entah di rumah gitu. Entah sekarang
luar kelas, karena luar kelas kan tahu sendiri kan cuma 2 jam. Nah seperti itulah kalau memang anak apa ya. Jadi saya sih mohon maaf dalam menyalahkan guru. Enggak. Iya. Ya, saya itu mungkin ini mah karena mulanya di grup. Ya, Ada pembicaraan. betul. Ya, Itu yang saya nggak terima, Bu. tetap aja namanya sama orang tua ya. Ya. Pengen masing-masing apa ya mengakui keegoisinnya kalau saya gitu. Makanya saya mah kalau gitu dari awal pertemuan saya bilang, Bu kalau yang hidup itu cuma saya infoin untuk sekolah sama orang tua yang izin. Kalau yang macam-macam saya nggak mau, saya yang keluar. Karena pernah saya kejadian saya keluar. Tanya orang tua yang bilang. Makanya setiap tahun mau masuk itu saya kumpulin kasih info seperti itu. Saya nggak mau yang namanya itu. Kalau ada orang tua juga nggak gitu orang ibu juga Bu. Saya bilang itu bukan urusan saya ya, kan itu saya. Iya. Itu bukan urusan saya, itu urusan itu udah di luar dari saya. Saya bilang itu benar. Karena kalau lagi Hindu ya seperti itulah. Itu ya Bu ya. Ya udah mungkin nanti ini yang mau bisa gimana gitu. Kalau saya mah pengennya kan pasti sama-sama aja. Baik di grup, di dalam kelas, maupun di luar kelas kita keluarga. Dan memang waktunya bukan sebentar. Kita itu 6 tahun, Iya. semuanya 6 tahun kita bersama-sama karena keluarga. Ya. Jadi makanya ini mungkin ada saksi-saksi, mungkin ada yang benar takutnya gitu silakan diungkapkan di sini. Kalau memang ada yang mau mengungkapin, kalau memang tidak ada, ibu mah pengennya aman-aman aja. Anak anteng, orang tua juga anteng, gitu aja. Keluarga tetap berjalan. Tapi tanya juga ke mama, mama nyaman gak sih di sini? Kalau memang seperti ini nyaman gak mama semuanya? Ya, Makanya itu keluar dari grup. Kayak tadinya apa yang keluar dari grup ya? Mama misalnya, maaf yang keluar aja di grup gitu ya. Daripada ini grup kan untuk belajar, tapi ini namanya untuk kerja aja akhirnya kan. Kata mama Melani jangan keluar mah. Kayak ibu teh jangan keluar dulu kan aku masih 2 bulan lagi 3 bulan di sini gitu. Tapi kalau begini terus gue nggak sabar lah ibu mau keluar aja di grup kayak gitu. Ya, tapi ya nggak ada solusinya. Makanya sekarang ibu ajak teman biar ada saksi dan ada masukan saksi dan ibu juga semua ajak teman ini yang punya masalah yang pernah tersenggol gimana ya silakan diungkapkan supaya kita ada keterbukaan, kita masalahnya selesai, jangan ada saling apa ya memojokkan sama teman. Mama merasa nyaman apa enggak dan mama juga merasa nyaman apa enggak, mau bagaimana nih solusi selanjutnya? Kalau saya sih Bu, kalau saya secara pribadi ya saya terima, emang anak saya aktif orangnya. Mau yang lain punya unek-unek kan saya sudah berkali-kali bilang mohon maaf. Ya namanya anak-anak. Saya nggak terima hari Jumat ibu ini sudah berani memelototi anak saya. Dan dia mengintip. Karena ibu lihat kan katanya anak ibu dikejar. Nah, ya terus nggak dengerin dulu, saya kan lagi memberikan kesaksian nih Bu, lagi memberikan keterangan. Ibu melotot terus ibu berani bilang ke anak saya gini, kamu tuh bikin masalah aja. Nah ya kalau itu saja kalau penanya ya. Ada lagi nggak ayah? Nana mau bicara mama yang kira-kira ada yang mau bicara. yang mau takut mama. Maaf ya, Nana tuh kemarin tuh si Nana aku sama si Ipana di Bumbu Jawa itu kan terus nggak dipotong sama Nana, maaf ya. Aku cubit, dia nangis, hilang nggak? Enggak. Tapi dia dia. Ya kalau dia salah mau ibu cubit aku nggak ini, dan dia pun nggak akan ngadu, nggak apa-apa, saya mah ya saya terima gitu. Maksudnya yang penting gini, jangan diintimidasi. Anak itu kemarin itu nangis karena dia takut, nangis di tembok itu karena dia takut. Dia baru ngomong kemarin, aku didatengin sama mamanya si Jera, diplototin mah. Bukan didatengin, dia yang datengin. Malah saya bilangin jangan berantem, dia malah gini-gini Bu. Anak kecil malah gini-gini ke orang tua. Nantangin. Saya. Balik nih saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Bapak ya. Tadi pagi sudah WA ke saya karena saya harus mengisi si kawan ya. Sekarang tuh guru tuh di
putra putri itu juga kerjaan administrasinya banyak. Padahal ya kalau di medsos jangan dibuat apa, tetap aja Bu. Jadi setiap hari itu kerjaan ibu, bapaknya itu harus dimasukin di si kawan kerjaan ada panggil dan sebagainya. Jadi makanya tadi saya mau maaf. Nah begini Ibu, saya sebagai yang dituakan di sini, kalau kan makanya mengapa orang tua tidak boleh masuk arena sekolah seperti ini? Betul. Ya, kan ada larangannya dan ibu bapak harus mengantarkan anak sampai Gerbang. pintu gerbang. Ya, itu kan berarti. Itulah makanya manfaatnya. Jadi kalau ketemu mamanya, yang namanya anak, saya juga sama punya anak, selalu berselisih, laporan sering. Dikira saya sebagai guru dulu di sini ya, anak saya kan dulu di sini. Saya ada di sini, anak saya sekolah di sini. Bilang begini, awas ya. Di sini tidak ada anak kepala, tidak ada anak guru, tidak ada anak teman, tidak ada anak komite, tidak ada anak ustaz dan sebagainya. Tokoh tetap yang salah, yang benar. Tapi yang salah kita betulkan. Tuh. Ya, yang namanya anak Bu. Anak itu pas, tapi kalau anak ini berselisih, bilang orang tua, cek sudah mati pokok tanah. Tuh. Tidak akan selesai. Besok mah anak sudah Main. kolotnya yang sudah. Makanya mengapa saya bersikeras bahwa bukan saya ini instruksi dari dinas. Yuk orang tua antarkanlah sampai pintu gerbang. Jadi kalau ketemu dengan anak, mah si A ini, ayo begini, mah si A gini, ayo kan. Tetapi percayakan kepada ibu bapak guru. Nggak percaya, monggo sekarang bapak itu bikin sekolah sendiri, kurikulum sendiri, sekolah sendiri. Maka silakan aja. Kalau tidak mau mematuhi peraturan di sekolah. Tuh. Oh, silakan aja. Saya mau silakan. Jadi guru sendiri, bikin kurikulum sendiri, silakan rapor sendiri, ya ijazah sendiri, silakan ya. Saya diperkuat oleh kementerian juga. Jadi, yuk mulai hari ini mah atuh yang sekarang sering berselisih, yang sering salah paham dan sebagainya. Bu, guru teh puyeng. Saya aja sekarang jarang aja ya kalau dulu mah begitu masuk anak kelas 1, saya nggak bisa ngajar di kelas 1 terus terang. Udah anak kalau dilarang teh masih aja. Tapi kalau kelas 3 ke sana mah kalau dilarang begini diem. Tapi kelas 1 puyuhan. Ya, Bu Haji udah usia saya. Ya, kita 5 tahun lagi pensiun ya dia. Di bawah bahkan kemarin, Bu, saya mau ngajuin pindah ke akademi 3. Saya di hati saya nangis, ya Allah, kenapa sampai seperti itu? Makanya yuk, beda agama, beda suku, beda apapun tetap kita didik, kita ajar. Guru bukan hanya mengajar, kalau mengajar mah sudah bisa baca, sudah bodoh amat. Tapi kalau mendidik, ya karakternya, ya sifatnya, rasa hormat dan sebagainya. Tapi kalau guru sudah gini, udah ada laporan itu Bu, ya jangan. Jadi yuk sekarang Ipana, ya Mama Ipana, Bapak Ipana ya. Makanya kalau kita sudah betah di sini, anggap aja dia sebagai rekan, yuk kita rubah ya. Kalau laporan anak kita jangan dulu ditambah dengan emosi ya. Saya juga dulu punya murid yang nakal banget, yang nakal laki-laki ya, digunakan ini kan sekarang murid ibu kan lama, tidak murid ibu ini. Pinter ini semua adalah murid semua ya. Yuk sekarang mah mulai sekarang jangan lagi kalau ada yang aduan-aduan semacam itu, tanya dulu, walaupun itu kan serahkan kepada guru ya. Karena apapun kalau di sekolah itu tanggung jawab guru. Ya kadang mungkin Bu Haji lagi di kantor, karena kita kantor bukan kadang ya, diwajibkan juga berdoa dulu. Terus yang namanya pengen minum, yang minum dulu, terus anak-anaknya lagi pada batas, gurunya juga enggak ada, kan ibu juga sama manusia. Apalagi menghadapi terus terang ya. Saya jadi guru di sini itu 18 tahun, belum pernah ada kelas 1. Saya ada itu dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Itu diajar sampai itu kelas 3 ya, kelas 3 sama kelas 4 ya. Kalau kelas 1 bukan ada kelas 1. Paling
kalau seandainya memang guru juga manusia, saya juga manusia, ada salahnya, ayo kita saling memaafkan. Anak-anak kita ada yang sedikit, yuk kita kerjasama. Yang banyak anak kita di rumah. Kalau di sekolahnya hanya beberapa jam, 3 jam paling lama. Kalau kelas 1, 2. Tapi kalau kelas 6 banyak kan ya. Sekarang ini, nih Ivana ini Elsa itu ya, bagaimana? Kalau kita masih di sini sekolah, ayo kita bareng-bareng kita. Jangan sampai kejadian lagi. Ini begitu, ya. Ini anaknya kota, anak saya gini, akhirnya disamperin umpamanya. Kenapa kau marahin anak saya? Itu kan nggak boleh, Bu. Ya. Jadi yuk, kalau kita ada yang salah, yuk saling memaafkan, ya. Saling memaafkan, kita saling dukung demi kebenaran. Ya. Yang namanya anak kecil, kita aja sama suami istri sama, betul nggak? Iya. Suami istri aja saling ada selisihnya, sama anak selisihnya, apalagi ini ya, yang sedihnya itu anak. Tapi kalau ada anak saya dari lahir 2 tahun katanya diam aja, tunduk aja, nggak ada apa-apa. Tapi pas ke psikologi ada kelainan, ya. Ada dia diam aja, motoriknya Nggak jalan. nggak berjalan. Iya. Nah, kalau anak kita seperti itu. Iya. Ada juga sekolah yang diem aja, yang diemnya ya kan ada juga yang artian pokoknya saya nggak ada anak yang pasti diem aja. Ya jadi Jepang pasti ada namanya anak kan, manusiawi pasti. Nah, jadi kalau yang diem aja itu justru anak muda. Tuh. Ya, tidak normal kalau diem aja. Tapi kalau aktif dari dia, orang lain itu juga sama, yang tidak baik. Jadi saya mah, yuk saya kasihan sama Bu Haji, kasihan sama saya, apalagi kayak gini jangan sampai keluar medsos itu, Bu. Makanya saya anak sekolah nggak boleh bawa HP. Kalau ada apa tidak tanya ke guru. Tidak bawa. Kalau saya lihat kalau gitu saya ambil aja, ya, supaya tidak terjadi apa-apa. Kita saling memaafkan. Jangan sampai kedengaran yang keluar. Rasa tukang suka rame sama orang tuanya harmonis, anak yang gini-gini itu jangan sampai, ya. Apalagi sekarang zamannya zaman dulu saya masih nggak ada media sosial, jadi aman-aman saja. Ada media sosial teh banyak negatif, banyak positif, ya. Nilai plus minusnya itu sama. Jadi cek dulu saya ya, yuk hari ini sampai kemarin ini kita saling memaafkan, tidak lagi ada anak yang apa-apa di orang tua ikut campur kalau urusan sekolah. Percayakan, kalau nggak mau monggo ibu sekolah ya, bisa menjadi ya, itu saja ya. Saya apabila saya ada salah saya mohon maaf ya. Hari ini kan banyak sekali pekerjaan, disangkanya ibu enak, padahal enggak. Guru sudah selesai ngajar, disuruh turun apa, disini bikin apa, yang namanya ada sekawan, ada bisna, ada kinerja, itu banyak sekali ya. Jadi ada pula ketika anak ibu berselisih, Bu Haji Bantunya lagi nggak ada, gurunya sih lagi nggak ada. Kayaknya guru ini dia yang dulu deh, ya. Ke Bapak Ipana, ke Mama Ipana, kamu boleh pas berapa belajar sama ibu? Dari kelas 4, Bu. Ya, yuk kita Kalau saya iya nggak ada apa-apa. Cuma yang SMA 2 sekarang, iya. Jadi jangan Bukan gitu loh, Bu. Maaf kata nih saya potong ya, Bu. Kan saya yang kecewanya gini, dia keluar-keluar di grup, terus di situ Bu Manti nggak ngejelasin apapun. Padahal aku tidak menoel anaknya, tidak menoel si Alika, tapi dia menerima keterangan anaknya doang. Sampai anak itu yang bernama si Alika, karena dia didiri di samping Bu Manti, anak saya lagi menjelaskan keterangan, saya tunjuk, diem kamu, jangan kamu doang yang mau didengerin sama Bu Guru. Karena anak saya mau ngomong, dia apa songong juga Bu anaknya gitu loh. Makanya sampai saya tersulut emosi, terus terang saya bilang gini, diem kamu ya, jangan kamu doang yang mau didengerin. Anak saya kan lagi cerita sama Bu Manti. Itu yang saya terus terang, saya sebagai orang tua, bukan saya tidak percaya sama Bu Manti, tapi saya cukup kecewa. Maksudnya kecewanya gini, Bu,
kok di grup itu kan grup umum yang kayak ibu bilang harusnya dari awal dikunci, hanya pemberitahuan tentang PR apa segala macam. Ini ibu ini kuar-kuar panjang yang seperti yang saya kirim tadi screenshotnya sama ibu. Saya nggak ada pembicaraan. Kalau memang dia tidak suka, misalnya didatengin katanya setiap hari menurut keterangan anaknya, japri. Sering, bisa tanya sama Bu Manti, saya sering nggak Bu datang ke sini? Bu Mas Pupa pun kayaknya lihat saya sering nggak Bu ke sini. Maaf juga aku nggak langsung buka respon. Iya. Emang lagi ngajar. Iya. Aku buka itu setelah mamanya siapa, ayahnya siapa, Bu lihat di grup rame. Baru aku lihat di grup, terus juga aku nggak mau baca, pusing. Saya juga pusing Bu sebenarnya kan karena ibu ini rame banget. Baru ya saya gini, kenapa saya respon? Karena nggak bener, anak ini tuh nggak bener ngomongnya. Saya tidak setiap hari kesini, Bu Mas Pupa tahu. Paling saya drop, bisa tanya sapaan depan. Saya setiap kali ngedrop anak saya belajar yang benar, dengerin gurunya. Udah saya pulang, nggak ada saya nungguin tuh nggak ada Bu. Karena saya bukan tipe anak yang ditungguin juga sama orang tua gitu loh Bu. Ya udah datang ke sekolah saya serahkan sama pihak sekolah. Kayak kemarin ibu bilang katanya anak saya ditegur sama pelatih, saya terima, ya udah gitu. Ya karena emang dia bikin kesalahan, ya udah. Saya nggak pernah itu gitu. Kalau memang aku telat kesini karena ibu ada pengaruh atau Iya, saya telat masuk. Setiap pagi itu sekarang harus ada apa yang selain berdoa gitu, selain berdoa pengarahan kalau ada ibu. itu maksud saya gini, ibu ini harusnya kalau memang tidak terima seperti keterangan anaknya setiap hari saya datang mengintimidasi, menoel, harusnya japri dulu ke saya, jangan di grup. Itu kan grup umum banca nih. Sekalipun mungkin menurut ibu-ibu yang lain nih anak saya bandel banget nih menurut kesaksian ibu-ibu yang lain, tapi kan bisa dijapri, Mama Ivana kok si Ivana kayak gini ya, nggak di grup. Jangan juga keluarin kata-kata kurung, emang anak saya hewan. Makanya kenapa saya nggak kasih anak saya sekolah udah 5 hari nih ya, mungkin nggak ada masalah. Mungkin saya pikir kalau nggak ada anak saya nggak ada masalah kali, ya udah. Mungkin gurunya nggak mampu, nggak sanggup mendidik. Sih kalau saya ya, kalau anak udah serahin ke guru ya udah Iya. tugas guru. Kalau udah sampai kan batasnya peraturan gubernur kan sampai ke sekolah aja. Jadi orang wali murid nggak terlalu banyak mencampuri proses belajar sekolah gitu. Kalau menurut saya gitu. Kan itu masalah timbul karena terlalu banyak wali murid ikut campur. Betul. Itu saja sih. Namanya anak kan aktifnya beda-beda gitu Bu ya. Kalau emang nggak ada solusi, tetap berantem terus, minta mohon dipindah kelas aja. Jadi mengurangi resiko itu aja sih. Dan solusinya itu aja. Kalau kita berdebat-debat nggak akan sampai selesai. Betul. Ya, solusinya itu aja. Kalau seperti itu pasti gini pengen gini. Iya. Egonya dulu. Iya. Jadi kata saya begini aja, kalau aku dari anak-anak kita untuk menjadi generasi penerus harapan bangsa, ya udah sudahilah. Kalau ada berselisih paham, yuk kita saling memaafkan. Ya, di sini saya walaupun dianggap paling tua lah, ya jadi saya di sini tolong ya saya minta mulai hari ini tidak lagi kejadian ya karena hanya di kelas kayaknya. Ih, bener Bu. Ya, gitu ya. Iya. Kelas dulu itu menanya ya, jangan sampai kelas. Ini kelas apa B? B kelas B. Katanya dulu kalau kelas itu yang paling ingat A, B. Iya, dulu. Hanya dulu waktu saya sekolah SD. Iya. Kelas 1A. Kelas 1A, kelas 1B itu kelas yang Unggul. disenangi favorit. Iya, favorit. Favorit betul Iya. ya. Jadi demi anak-anak kita ya jangan sampai anak-anak kita ini ke sekolah takut si ibu, takut si A, nah, udah saya mohon ibu mengantarkannya sampai ke depan. Jadi nggak ada anak yang langsung kalau ada apa-apa mungkin nanti gua aja lewat grup ya, dan grup juga Pak ibu kunci aja ya, karena kalau di ya boro-boro kita ada kalau ada apa-apa di sekolah juga ada satunya langsung satu itu ya. Jadi kalau kita tidak nyaman kita bikin nyaman lagi. Emang ini tidak nyaman, panas banget. Insya Allah ketika anak-anak itu mau itu karena kita sudah dianggarkan untuk menutup ini ya, menurut pelapor memang sudah, karena kita berusaha udah bikin proposal beberapa kali udah bikin proposal tapi tidak di ACC. Akhirnya saya adakan buat bos. Jadi kenyamanan tidak nyaman insya Allah di bulan apa itu minggu depan jadi diperbaiki ya. Saya juga kasihan saya ada di pikiran jadi
anak kecil jadi ikut campur serahkan sepenuhnya kepada Bu Haji Manti. Kalau memang Bu Haji Manti sedang repot, kalau saya lagi ada di sekolah silahkan. Saya sih di sekolah terus karena keluar dulu karena ada keperluan dinas ya, bukan keperluan pribadi, keperluan dinas saya balik ya. Elsa sama Ipana, Bapak Ipana yang kamu kan murid saya dulu, semua juga Ferry juga sama gitu. Ranking 1 dari sekolah saya. Ida juga ya. Yuk atuh sekarang mah sudah hilang ya, sudah hilang ikut-ikutan ada anak istilahnya sudah mengadu-ngadu tanya aja tapi ya mas ya seperti apalagi mau kelas 2 ya, nanti kalau dilihat dari karakter anak kan penilaian itu ada anak pintar tapi dari kalau karakternya Jelek. Betul. nanti kita ukuran dari pelajaran PPK kan kita kembali lagi di rumah dia guru teh pertama KTSP kurikulum teh sudah KTSP kurikulum apa 13 barunya sekarang merdeka iya Bu sekarang Saking merdekanya. tema ganti lagi coba diploning dan sebagainya. Nah yuk sudah hilang ya Mama Elsa, Bapak Elsa, Bapak Ipana, Mama Ipana dan yang lainnya. Hari ini cukup sudah kita tutup yang lembaran hitam kemarin seperti kelas lain itu bagus kelas ekonomi kesananya publik ini tidak ada kelas 1B mudah-mudahan dari kelas sekarang ke depan tidak ada lagi perdebatan, tidak ada lagi intimidasi kita bikin harmonis ya, bikin keharmonisan yang berhadiah. Saya juga kemarin semenjak ibu ngomong bukan saya mau lagi tidak sekarang tidak saya nangis saya bilang mau cuma pengen pindah gara-gara ini ya jadi kesian ya sedangkan sekarang Bu kita ada kekurangan ada yang dikatakan ketiga alhamdulillah ibu bapak juga semuanya bahwa guru di sini sudah punya tapi sudah bukan guru makanya kinerjanya bagus saja ya Bapak Ibu pada di PR Nanas ya kita sampai ketemu kalau ada pertemuan keluarga saya alhamdulillah dengan neneknya Nanas Pak kayak udah saudara ya jadi saudara setiap apa pertemuan itu saya sudah nikah ya juga sama istri sebagai saudara besar saya dan sebagainya jadi ada yang lain di sini ya ngomongnya lagi soal ketemu kalau kita tahu yang ngomong ya sudah hilang ya kita paling maaf-maafan jangan ada kejadian seperti tadi ya. Kalau ada apa-apa serahkan saja ke ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ini saya mau nambah ya. Maksudnya kalau pulang ibu pas jalan, maksudnya pas mau masuk nanti mama di sini ya, nanti sini ibu nggak usah jalan ke dalam di luar. ya di luar aja jadi pas berangkat ibu di situ ke anak. Nanti kalau pulang mama di sini cari apa di sini ada dia juga jangan kemana-mana. Kalau saya ibu di situ ibunya pergi lagi ke anak nanya. Kadang-kadang saya lihat nih sini belum pulang setengah jam, kadang udah ada yang sudah masuk. Kadang ada di situ kan, atau di pohon mangga dipulang. Makanya biasain juga biar anak sendiri. Kalau itu aja pesannya sama saya. Bertambahan dari saya gitu. Karena saya juga melihat, aduh, ada pada diri di situ. Saya jalan juga ibadah kata saya. Betul. Iya, Saya kan anak semua Iya. pada guru, pihak sekolah, itu aja. jadi nggak usah ibu begitu sampai depan, nggak usah. Lebih baik ibu titip aja. Ntar mama di sini, kamu cari mama di sini aja kalau pulang gitu aja. Ya udah saya titip juga. Mudah-mudahan dari saya, tidak ada kesalahan. Artinya solusinya tidak boleh masuk ke wilayah sekolah. Ya. Itu pertama ya. Yang kedua kalau aduan anak-anak itu kita laporan Iya. Langsung ke Iya. Jauhi aja gitu ya. Ya dijauhi aja langsung ke Bu Haji Manti, pokoknya ke wali kelas. Nanti kan dia akan menyelesaikan anak itu Betul. gitu Pak. Ya. Ya nanti laporan ke gurunya. Kan gurunya besok oh iya siapa aja nih si ini langsung dipanggil selesaiin di kelas ini. kalau tidak selesai Bu. Kalau tidak selesai. Kalau anak-anaknya tetap Iya, bermasalah. begitu terus. Ada sanksi nggak? Enggak, alhamdulillah yang udah saya rasakan ya Pak yang alami langsung berubah kok Pak. Anak itu Terus saya ada Ya, itu harapan saya Bu. Misalkan dia kalau tidak Bu. kalau tidak Ada tetap sanksi tidak? tetap nanti wali kelas atau gurunya memperhatikan Bapak. Ya. Tapi kalau yang udah memang saya sih di sini kelasnya tinggi terus sih.
kelas 5, kelas 6, kelas 4, sekarang kelas 3. Nah, pas ada orang tua seperti itu ya saya akui dulu ada yang nakal banget, suka suka minta duit uang lah apalah. Nah, tiap hari itu saya tanya, misalkan walaupun ada yang kehilangan uang nih, misalkan gitu ya Pak ya, Bu, uang saya hilang gitu kan, langsung saya panggil, tapi sekarang bunyi, kamu ini udah tadi juga Bu, coba cari dulu tas gitu. Jadinya nanti secara pribadi Pak berikan. Insya Allah kalau memang anak yang nurut Pak pasti berubah Pak. Ya, ya sudah. Ini harapan kita bersama-sama. Ya, harapan kita Ya, bersama. kalau terjadi lagi, Ya, gitu. insya Allah Berarti kita lapor ke Bu Manti. tetap kemudian Ya, yang tadi saya. Bu Manti. Kalau ini saya itu khawatirnya tuh, memang tidak ada perubahan. Iya, iya. Itu yang kita khawatirkan. Kalau 2 kelas ini sih, kalau memang si anak seperti itu ya, kalau saran saya pindahin ke kelas 1 lagi. Gitu. Kalau saya mengalami gitu, pernah juga sama saya alami seperti itu, jadi saya pindahin aja, kan masih 2 haji mati juga ya. Gitu daripada nanti takutnya yang namanya anak ya, itu di kelas masih seperti itu bisa. Ini untuk semua anak tuh maksudnya. Iya. Semua Iya. anak. Iya. Yang gimana anak tuh beda-beda ya. Iya. Ya namanya anak memang dari orang tua yang berbeda ya sifatnya pasti beda-beda ya. Ada anak kembar juga kan sama Pak sifatnya, walaupun dia kembar beda kan. Gitu ya, itulah membeli anak. Seperti itu. Mungkin saya menambahkan. Ya. Yang pertama-tama terima kasih sudah datang semuanya undangan Ibu. Yang kedua, mohon maaf banyak banget kekurangan wajar buat anak-anak kita gitu ya. Banyak kekurangan, banyak keterlambatan, banyak kurang respon mungkin dan kurang perhatian gitu sepenuhnya, mohon maaf gitu. Yang seterusnya mungkin kata Ayah tadi kalau tidak bisa selesai ya itu kan kayak sekarang nih punya masalah, ibu ngobrol dulu sama teman-teman ibu gitu, nggak dipendam sendiri gitu ya. Ini bagaimana, ini ada masalah begini-begini, gimana teman-teman gitu, terus langsung ke kepala sekolah juga. Aku kan punya trik ya di sini, bukan hanya kalau memang bisa ditangani sendiri ya sendiri, kalau cuma masalah kecil gitu. Kalau masalah besar dan memang tidak bisa diselesaikan sendiri, ibu manggil teman ya seperti ini. Karena kalau sendiri kan Orang tuanya dipanggil juga nggak apa-apa Bu. jadi makanya sekarang ibu panggil semuanya dan semua pihak dan memang saksi ada gitu supaya ada penjelasan dan terbuka. Dan seterusnya juga tadi Ayah ngomong mau pindah aja ke kelas yang lain gitu ya. Solusinya Mungkin kalau solusinya kalau memang sudah selesai, mungkin pindah ke kelas sebelah, gurunya jangan ini dulu lah coba. Maksud saya tadi kalau yang masalah itu anak-anaknya Pak, bukan orang tuanya ya maaf. Iya, iya tahu. Ya, anak-anaknya itu kalau anak-anaknya yang udah kan alhamdulillah. Kalau di saya Pak, sama 2 kelas, kalau memang orang kayak ibu saya tadi gitu Pak. Mohon maaf saya juga suka kasar ya bicaranya. Kadang orang deko katanya ngomongnya kasar, saya bilang gitu, selesai dulu, ini bukan masalah sekolah ya saya gitu kan. Ya kalau saya gitu, kalau itu memang orang tua ya Pak ya. Ya, tapi kalau yang anak-anak, insya Allah lah Pak. Masih pada mulut anak-anak Pak. Ya kalau nggak selesai ya. Karena kemarin grupnya terlalu terbuka. Iya betul itu. Sebenarnya kan yang maaf ya Bu, sebenarnya kan yang gini, yang nggak saya terima itu orang tua ini berbicara di murid di grup umum itu aja. Yang saya nggak terima itu sampai kurung anak kamu kalau nggak ini gitu kan. Itu kan kata-kata untuk seorang orang tua nggak pantas ngelontarin gitu. Sementara anak ini masih punya semangat mau belajar itu doang ya. Iya maksudnya yang bikin jadi riuh ini kan sebenarnya perkataan itu di grup Bu, itu aja gitu. Kalau saya pribadi saya tidak punya masalah awalnya sama orang tua ini, tidak punya masalah sama siapapun ya. Kalau misalnya seperti yang diomongin bapaknya Nanas, andai kata misalnya anak saya nih nggak berubah, nggak apa-apa panggil saya dipindahin, saya siap. Kalau saya emang kenyataannya seperti itu anak saya gitu, kan gitu. Ini kan terlalu ya itu, jangan terlalu banyak ikut campur wali murid, lebih ke situ sih. Sama-sama kita perhatikan ya, ibu terutama Ya. ada perubahan enggak, dan juga mohon ibu titip salam ke anak-anak, mama juga nasihatin putra putrinya ya, di kelas itu jangan memulai terutama memang anaknya habis kalau di bangku teh pasti gitu ya, ada aja yang kesenggol, ada aja yang kecoret, ada yang hilang, ada yang jatuh dan lain sebagainya seperti itu. Karena memang dari awal jadi koel-koel ibunya geus rame
dari peringatan anak-anak itu sama orang tua di rumah. Minta dukungannya buat ibu. Dan mama sama mama udah saling memaafkan enggak sih sekarang? Udah kan? Kalau memang mama udah saling terbuka dan kata ibu kepala sekolah udahlah jangan ada Dilanjut lah. dilanjut. Dendamnya itu dihilangkan sampai sekarang ini udah top. Saya sih Kalau mama masih unek-unek dan memang tidak nyaman di kelas ini ya gimana solusinya? bukan gak nyaman sih Bu, cuma sedikit terpukul aja dengan kata-kata kurung anak kamu gitu loh. Oh, kok kayak gini seorang wali murid gitu berani ngomong kayak gitu gitulah. Barangkali karena Itu. sama emosi. Itu loh. Ya saya juga punya emosi, tapi kan di grup saya tidak berkata-kata seperti itu gitu loh. Harusnya lebih ini. Ada temen, bukan ibu nggak mau pusing lah matanya juga udah tua ya. Baca banyak begitu. Baca ini coba sih tuh Neng Nunik yang baca. Iya. Ya berarti satu jangan terlalu percaya sama anak. Ya, Karena iya. anak tindakan anak ngomongnya begini, pada Betul. mama di kelas seperti ini. Iya. Ya maaf banget mama kemarin dia aku kaget kan. Mama ngirim di grup yang foto anak seperti itu. Iya. Aku di mana kok nggak ngomong apa-apa ke bu guru di sini. Sementara anak kata mama di sekolah, memang dia kerja di sekolah. Begitu tanya anaknya, ini di rumah bu lagi mainan api. Oh, berarti udah melentung di rumah. Di sini kesenggol sama taruhnya. Nah itu saya nggak tahu, makanya saya minta maaf kan tadi saya bilang juga. Udah betul kan? Ya. Bukan ibu juga salah satunya. Iya makanya kan. Kan saya juga saya percaya, makanya Bu ini gimana kronologinya, saya tanya juga di grup ibu-ibu gimana kronologinya, terus ada mama siapa, mama Rafa apa siapa tuh yang ngejelasin. Ya udah. Ya itu makanya. Aku yang lihat mamanya si Ahmad, katanya bolong kakek di rumah, mamanya dilihat ya ada. Bukan sama Dede. Dia nggak ngomong apa-apa dia, begitu saya tanya langsung ke anaknya. Jadi Nah itu. Pokoknya orang tua itu harus ikhlas. Iya. Kalau anak berbuat itu jangan diterima. Kalau Dan ditelan bulat-bulat, iya saya juga nggak ditelan bulat-bulat, makanya saya telaah. nggak tahu kalau di luar ngomongnya gimana, itu kelakuannya gimana. Di rumah kan beda, anaknya sama mama bapaknya. Dia mah aku nggak nakal ini, sama nakal Iya, kayak betul. gitu. Tapi kalau dibilang, Dek, jangan nakal sekolahnya. Nanti mama atau ditanya sama guru kamu ngapain di kelas gitu. Jadi kan dulu kan suka ragu ya. Tapi kalau saya suka pesan dulu, oh dia jangan kelas, nanti ayah kamu malah nggak sekolah, kalau nggak sekolah sih nggak mau pelan nulisnya gitu. Iya langsung pelan dulu alhamdulillah. Makanya harus dipesankan anak berangkat sekolah itu, sebelum berangkat sekolah dipesankan kan jangan nakal lupa di depan. Kalau ada teman kamu itu jangan dianggap, jangan dijawab Pak, lu nulis aja. Yang penting pelajaran kamu selesai, itu aja. Anakku langsung dipesan begitu aja. Masing-masing orang tua itu. Iya, masing-masing. Dan jangan kalau ada aduan berantem, udah biarkan saja yang namanya dunia anak berantem. Iya, betul. Banyak anak semua di sini. Iya, begitu jiwanya jiwa bermain. Kalau untuk permasalahan kerjaan, maaf ya, ini jadinya masalah pribadi ya. Betul. Betul. Ego masing-masing ini mah kalau begitu. Iya. Sekarang antara Mama Jera sama Mama Nana. Ya, Sekarang yang menyelesaikan itu Mama Jera sama Mama Ipana gimana? gimana? Kedua juga kasihan bilang. Iya betul. Ya betul. Jadi ketahan kan ibu. makanya Mama Ipana tolong maafin Mama Jera gitu. Saya mah udah maafin tuh. Makanya saya bilang udah jangan sekolah dulu deh Ivana, udah biarin saya didik juga. Lah, karena saya pas jemput dia nangis Bu di pojokan, lah kan saya udah dia kan gitu Dinin. Iya, makanya. Si Ipana mah nakal tapi nangis semua cengeng. Ya emang begitu. Udah main tapi tahu si Ipana. Di rumah saya marahin. Kenapa saya marahin gini? Lu mah nakal tapi cengeng. Kalau malu nakal nggak pernah cengeng. Kalau saya kan emang gitu tanya Bu Mas Pupa tuh, nggak pernah nangis. Nah anak ini yang jadi kan emosi ngelihat anak nangis tuh Bu. Lah udah capek di rumah.
terus tiba-tiba jemput anak nangis, dia apain gitu kan, jadi kayak gitu. Tapi saya kan nggak keluar-keluar di grup, itu aja sih. Itu jadi panik, Bu. Ibu kalau menuntut ya ibu deh, mungkin memang mama agama Kristen sendiri. Ya. Nah anak itu polos banget man, Ya. ngerti agama. Paling kalau nggak pakai kerudung, kenapa sih kamu nggak pakai kerudung? Itu aja udah nggak punya ini agama Kristen. Mungkin mama di sini segini, nanti lebih tinggi lagi mah pendalaman agama itu ya mungkin anak lebih tahu lagi. Jadi mama jangan tersinggung dengan mama sendiri itu. Kalau saya sih nggak kesinggung, Bu. Cuman namanya ya itu balik lagi anak-anak nggak ngerti. Terus ditanyain ke anak saya, kok kamu nggak pakai kerudung? Lah kan jadi penganggapan dia kan berarti karena Kristen ditanyain mulu apa harus ditanyain gitu, jadi pemikiran. Tapi kan kalau hari Jumat mah Nanas pakai kerudung kan, Bu. Ya Kristen itu ibu tiap tahun pasti ada. Tapi nggak dipermasalahkan karena masalah agama biasa aja. Ada yang malah ikut pelajaran agama ikut, tulis biasa agama. Malah ada yang lepas kerjaan aja, bu mau belajar sampai. Pokoknya setiap tahun ada. Nggak merasa tersisihkan atau masalah. Pokoknya jangan diulang-ulang lagi lah masalah agama. Ya aku juga jadi gimana sih gitu Pak, agama lagi gitu ya. Padahal mah anak nggak ngerti apa-apa. Setelah sebalik mama merasa nyaman atau merasa gerah atau merasa tidak nyaman ya, mangga mau cina pindah kelas atau kalau boleh itu nggak boleh jalan. sama-sama kita yang punya. Misalkan ini di B ya, ke A. Setelah mama mau berpikir dewasa aja. Mau bagaimana ayah, mau bagaimana, nyamannya bagaimana, dan mama juga lapang dada bagaimana gitu ya. Lapang dada. Semuanya harus lapang dada dan semuanya harus memaafkan, mengikhlaskan semuanya. Kalau mau ibadah kalau pasti itu aja. Makanya suruh sekolah dulu mau nggak gitu? Kalau sekolah sebenarnya anak itu udah mau sekolah, dari kejadian itu udah mau sekolah. Cuma sayanya yang masih terpukul, wah nanti dikit-dikit wali murid, ya kayak gini Bu, jadinya kan kayak gitu, dikit-dikit wali murid. Makanya udahlah nggak usah lah kebanyakan wali murid. Nah gini sekarang Bu, nih taruhlah anak saya aktif, banyak saksinya lah, saya jadi kayak ngerasa diserang. Udah nggak usah dah kayak gitu. Jadi wali murid yang menghakimi anak saya, jadi kan kayak gitu, udah nggak usah lah. Kalau dikit-dikit mau wali murid, dikit-dikit wali murid, harusnya kan ya itu balik lagi ya Bu. Kalau nggak terima Mama Jera bisa dong japri ke saya, Mama Ivana ini kenapa gitu. Saya mah intinya fair, saya mah gitu. Itu doang. Ya, banyak boleh ya. Mama, boleh anakku nangis juga nggak usah masuk. Ya, anaknya masuk. Apalagi sekarang setahun. Ini baru ya. Ini Jadi kelihatan kan tiap hari nganterin anak ke sekolah, duduk lagi di sekolah tuh. Ibu pikir aja anak-anaknya suka kayak gitu orang kaya. Jadi kan anaknya malah takut Bu. Iya. Anak sekolah ya udah biarin. Awalnya saya bebasin Bu, tapi karena makanya saya salah tahu gitu, saya nggak jemput kemarin ya gitu, ngeliat anak nangis, ma aku diiniin. Dia baru ngadu tuh juga hari Minggu, Senin itu Bu. Tapi kejadian itu dari Jumat, itu yang bikin, aduh, itu aja sih. Kamu balik sekolah juga. Ya, ibu saya rasa ibu